Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobby Johnson Pratama dengan nomor siswa 130. Saya dari Satker Kesdam 2 Sriwijaya. Saat ini menjabat sebagai CPNS. Untuk di kantor saya menjabat sebagai operator pejabat pembuat komitmen. Baiklah, saya membuat tugas agenda ketiga hari kedua, yaitu membuat video minimal 5 menit dengan membahas materi yang telah diajarkan sebelumnya, mulai dari agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Langsung saja. Yang pertama, agenda saya itu membahas tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Intinya dari materi ini adalah cara kita memandang bangsa sendiri dan bukti kalau kita mencintai negara kita. Wawasan kebangsaan itu bukan cuma hafal tanggal sejarah, tapi paham kalau ini beragam, tapi satu tujuan. Ibaratnya sejarah, tapi kita paham kalau ini keberagaman. Ibaratnya kita tahu rumah, kita tahu itu bagaimana rumahnya. Dan bela negara tidak harus angkat senjata. Cinta tanah air itu juga bisa sederhana, bangga, seperti bangga menggunakan batik. Sadar berbangsa itu juga taat beraturan, seperti di jalanan tidak menerobos lampu merah, dan setia sama Pancasila sebagai ideologi negara. Dan selanjutnya itu analisis isu kontemporer. Inti dari analisis ini adalah kita harus sadar terhadap masalah zaman sekarang yang bisa merusak bangsa. Masalahnya apa saja pada zaman ini yang terlihat, seperti korupsi, narkoba, teroris, pencucian uang, hingga berita hoax atau perang di media sosial. Jadi kita harus menanggapi permasalahan ini dengan bijak. Kita harus seperti punya batasan atau radar untuk memfilter seperti informasi. Jangan asal telan berita. Kita harus kritis dan tahu mana yang fakta, mana yang hoax. Dan selanjutnya itu pengelolaan konflik kepentingan. Inti dari pengelolaan konflik kepentingan itu harus profesional dan jangan main-main di dalam konflik tersebut. Apa sih ini? Situasi di mana kepentingan pribadi, keluarga, teman maupun rekan kerja dalam bertugas di instansi. Contohnya adalah terkait pekerjaan yang harus berkolaborasi, kita salah paham, atau teman memiliki kepentingan yang jelas. Inti dari maksud saya solusi dari kepentingan ini kembali lagi ke integritas. Kita harus berani bilang tidak kalau ada godaan yang membuat kita tidak objektif. Utamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Kesiapsiagaan bela negara. Hal ini membuat kita siap secara jiwa dan raga untuk mengabdi ke negara. Bukan cuma fisik, memang harus sehat dan bugar, tapi juga harus mempunyai mental yang kuat. Untuk aksinya disiplin waktu, punya rasa syukur, dan selalu siap sedia kalau negara membutuhkan kontribusi kita. Dan ASN itu saja untuk agenda 1. Agenda kedua, agenda kedua ini adalah berakhlak. Inti dari berakhlak ini adalah berorientasi pelayanan yang harus melayani masyarakat sepenuh hati,
Kita juga harus ramah, solutif, akuntabel, kerjakan tugas dengan benar, jujur, dan bertanggung jawab. Kedua, kompeten, harmonis. Kompeten itu dunia cepat berubah, jadi kita harus terus belajar dan asah skill lanjut ke. Dan untuk harmonis di kantor pasti beda-beda orangnya, tapi kita harus tetap saling menghargai dan bikin suasana kerja yang adem. Loyal dan adaptif. Loyal itu seperti bertanggung jawab dengan pekerjaan, jaga nama baik sesama teman atau rekan kerja maupun pimpinan, dan tentu saja setia pada negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk adaptif, jangan gaptek, kita harus tetap cepat menyesuaikan diri sama teknologi dan inovasi baru buat sistem kerja yang lebih oke. Kolaboratif kita tidak bisa kerja sendirian, makanya kita harus bekerja sama dengan kerja secara berkelompok dan berkesinambungan demi mencapai tujuan bersama atau target pekerja yang sama. Untuk agenda 3 itu manajemen ASN dan smart ASN. Aturan jadi ASN itu harus profesional, dikelola berdasarkan sistem merit. Artinya yang berprestasi akan naik. Dan di sini juga menjelaskan tentang hak dan kewajiban seperti gaji, tunjangan cuti, jenjang karir, dan lain-lain. Tapi kewajibannya juga besar. Di lain sisi kewajibannya juga besar seperti menjaga integritas, disiplin, dan patuh sama kode etik pekerjaan. Untuk Smart ASN tidak cuma jago main medsos, tapi paham 4 pilar digital skill, digital culture, digital etik, dan digital safety. Seperti Smart ASN yang saya bahas itu tentang pelanggaran dari Smart ASN, seperti ASN yang live TikTok pada jam kerja, itu salah. Yang saya dapat itu saja dalam 3 agenda ini. Semoga saya bisa memperbanyak ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.